Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wat talibah hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh barokah ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita ikuti segenap sunnah-sunnahnya. Baik, malam hari ini kita sampai ayat 50 surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Dibaca terjemah Muhammad Faiz, Iqra at-tarjamah. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Katakanlah, apa sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Peringatkan Allah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, orang yang kaya dengan sebagian orang yang lain, orang yang miskin agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Baik.
Kita baca ya penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam penafsiran ayat 50 ini. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Qul, katakanlah Muhammad, la aqulu, aku tidak berkata, lakum kepada kalian, indi, aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah. Maksudnya kekayaan, rezeki, semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa keberlimpahan materi dan seterusnya. Wala a'lamu, dan aku tidak pula berkata bahwa aku melihat, aku mengetahui al-ghaiba, sesuatu yang gaib. Wala aqulu lakum, dan aku tidak pula berkata kepada kalian, ini sesungguhnya aku malakun, adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir, tidak pernah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Jadi di ayat 50 ini ada 3 perintah Allah kepada Rasul untuk disampaikan, diumumkan kepada khalayak, orang-orang kafir. Jadi ada tiga perintah. Ucapkan, sampaikan, katakan kepada mereka. Pertama, indi khazainullah, saya berkata, saya tidak memiliki perbendaharaan Allah. Urusan rezeki, kekayaan itu saya tidak bisa ngatur. Satu. Yang kedua, wala a'lamul ghaib, saya tidak tahu sesuatu yang gaib kecuali tentu yang diberitakan Allah kepada beliau. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak, saya bukanlah malaikat, saya manusia biasa, hanya diberikan risalah dan kenabian. Maka setelah itu kemudian Allah mengatakan, in attabi'u illa ma yuha ilayya, saya tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepada saya. Jadi posisi saya itu nabi, rasul, bukan malaikat. Ini 3 perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk disampaikan kepada orang kafir. Nah, kita bahas ya, kita baca. Yaqulullah ta'ala li rasulihi, Allah taala berfirman kepada rasulnya, qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakanlah aku tidak berkata kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah. Ay lastu amlikuha wala atasarrufu fiha, aku tidak memiliki perbendaharaan itu dan tidak bisa mengelola, mengaturnya. Itu semua urusan Allah. Maksudnya soal kekayaan, soal materi, soal keberlimpahan dunia itu saya tidak bisa ngatur. Saya nggak punya kuasa tentang itu. Sepenuhnya itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sekalipun Nabi, sekalipun Rasul itu dia tidak punya kuasa mendatangkan rezeki. Dia tidak punya kuasa mengatur siapa yang diberi, siapa yang tidak diberi. Termasuk soal kekuasaan, siapa yang dikuasakan Allah, siapa yang tidak. Siapa yang nanti menjadi pemimpin, siapa yang tidak. Rasul tidak punya hak mengatur itu. Itu sepenuhnya hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Satu ini. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak pula mengetahui yang gaib. Ai wala aqulu lakum inni a'lamul ghaiba, katakanlah aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui yang gaib. Innama dzalika min ilmillahi azza wa jalla, itu dari Allah, itu ilmunya Allah azza wa jalla. Wal attali'u minhu illa ala ma atla'ani alaihi, saya tidak tahu yang gaib itu kecuali yang diberitakan Allah kepada saya. Ini yang kedua. Kalau tadi soal kekayaan, soal perbendaharaan, soal kepemilikan, kalau ini soal ilmu pengetahuan. Meskipun beliau Rasul, beliau Nabi, beliau utusan Allah, kekasih Allah,
Tapi ilmu pun tentang yang gaib itu dibatasi oleh Allah. Yang beliau ketahui tentu yang diberitakan Allah kepada beliau. Dibuka sebagian hijab tentang yang gaib, ya, tetapi bukan berarti beliau tahu segalanya, tahu semua. Enggak, nanti menyamai ilmunya Allah. Ya, nanti menyamai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tadi saya membaca dalam beberapa kitab tafsir itu untuk menunjukkan kalau Rasulullah itu ya manusia biasa. Maka tidak layak dipertuhankan sebagaimana orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa. Sampailah kepada itu nanti. Jadi tidak layak dipertuhankan karena beliau itu tetap manusia biasa yang ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas, kekayaannya terbatas, kekuatannya terbatas. Ya, sehingga yang kita pertuhankan ya hanyalah Allah. Tidak boleh yang lain. Hanya Dia itu yang maha kaya, punya hak mutlak untuk mengatur segala kekayaan, kekuasaan dan seterusnya. Dan hanya Dia yang ilmunya tidak terbatas. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tentu yang menciptakan lebih tahu yang diciptakan daripada kita yang sama-sama ciptaan. Tentang letaknya, bagaimana posisinya, bagaimana bentuknya, tentang yang gaib itu Allah lebih tahu. Dan memang Allah mengetahui semuanya. Meskipun Rasulullah itu utusan Allah, tetap pengetahuan tentang itu terbatas, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu makna wala aqulu lakum a'lamu al-ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku juga tidak pernah berkata kepada kalian sesungguhnya aku malaikat. Nah, ini kata beberapa ulama mufassir, mereka mengatakan ini menunjukkan kalau malaikat itu lebih tinggi makamnya daripada Rasul. Terutama Jibril alaihissalam. Posisinya lebih tinggi daripada manusia, sekalipun Rasul. Kenapa? Karena disebutkan di sini, dan aku tidak pernah berkata kepada kalian sesungguhnya aku malaikat. Aku manusia biasa yang diberikan risalah, diberikan kenabian. Berarti sekalipun seseorang diberikan kenabian, diberikan risalah, itu tetap posisinya ada di bawah malaikat. Itu kata sebagian mufassir. Menunjukkan kalau posisinya ya di bawah malaikat. Satu pendapat begitu. Meskipun juga tidak semua ulama sepakat begitu. Rasulullah itu tetap makhluk terbaik. Lebih mulia, lebih tinggi makamnya dibandingkan semua malaikat termasuk Jibril alaihissalam. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan diciptakannya alam semesta ini karena nur Muhammad, karena cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Allah tidak menciptakan Muhammad, maka tidak diciptakan alam semesta ini. Ada pendapat seperti itu juga. Untuk menunjukkan bahwa makam beliau itu, kedudukan beliau memang kedudukan yang paling terhormat, paling tinggi. Tapi bahwa ada ayat yang bunyinya seperti ini, yang memberikan isyarat bahwa malaikat itu lebih tinggi, lebih afdal, itu tidak bisa kita bantah. Paham ya? Karena kalimatnya kan wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak pernah berkata kepada kalian sesungguhnya aku malaikat. Level Allah malaikat baru Rasul itu. Posisinya itu. Aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Wala adda'i anni malakun. Saya tidak pernah ngaku saya ini Rasul, saya ini malaikat. Innama ana basyarun minal basyar. Saya manusia biasa, basyar manusia biasa. Ya. Saya manusia biasa seperti kalian. Cuma ini bedanya saya dengan kalian itu satu. Yuha ilayya minallahi azza wa jalla. Allah menurunkan kepada saya wahyu. Yang tentu Allah tidak memberikan wahyu itu kepada kalian. Manusia biasa. Saya pun manusia biasa, cuma saya dikasih wahyu oleh Allah. Wa syarrafani bidzalika wa an'ama alayya bihi. Allah memuliakan saya dengan itu, dengan wahyu itu, dan memberikan nikmat terbesar berupa wahyu itu. Bedanya cuma itu. Tapi soal tabiat basyariah, kebiasaan, kecenderungan itu sama seperti manusia yang lain. Rasul itu ya lapar, ya haus, ya ngantuk, ya lelah, dan seterusnya, ya bahkan sakit. Ya, ya menikah, ya bekerja, seperti manusia pada umumnya. Cuma bedanya beliau itu mendapatkan wahyu, manusia yang lain tidak.
Posisi beliau ketika mendapatkan wahyu itu beliau mendapat kehormatan itu. Berarti posisinya memang lebih tinggi daripada manusia biasa dalam soal kehormatan karena kenabian itu. Faham ya? Ini maksud daripada ayat ini. Walihada qal, oleh karena itulah Allah berfirman, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Ay lastu akhruju anhu qaida shibrin wala adna minhu. Aku tidak mungkin keluar dari batasan itu. Tidak mungkin keluar dari batasan wahyu itu meskipun hanya sejengkal atau lebih kecil lagi daripada itu. Tidak mungkin saya keluar. Saya taati wahyu itu sebagaimana saya diperintahkan untuk juga menjalankan wahyu itu, mempraktekannya sehari-hari. Di Nabi itu kalau orang paling disiplin, paling komitmen dengan wahyu Allah, dengan syariat Allah ya Nabi. Baru umatnya itu. Itu maksud wala akhruju minhu qaida shibrin. Aku tidak akan keluar dari batasan wahyu itu meskipun sejengkal. Shibr itu yang sejengkal itu. Sekalipun sejengkal segini. Saya tidak akan keluar menyimpang dari wahyu itu. Berarti Nabi itu orang paling komit, paling disiplin, mundobit soal menegakkan wahyu itu, menjalankan syariat itu. Wala adna minhu, kalau ada yang lebih kecil lagi daripada sejengkal, setengah jengkal umpamanya, saya pun tidak akan keluar dari batasan wahyu itu. Maka beliau dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan terbaik itu karena kedisiplinan beliau, komitmen beliau menjalankan syariat Allah itu. Maka kalau orang pengen melihat bagaimana tatbik syariat, implementasi pengamalan syariat itu, ya lihat pribadi Rasulullah. Baca sejarah hidupnya, pelajari biografinya, nanti kita akan tahu. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Bahkan guru saya mengatakan huwal Quran yadubbu ala wajhil ard. Dia itu adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi. Beliau itu Quran yang berjalan di atas muka bumi. Jadi sosok Qurani yang mengajarkan, mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan, bahkan mati demi Quran. Itu Rasulullah. Disiplin begitu. Jelas ya, begitu konsekuensi menjadi nabi itu. Maka ketika ada sesuatu yang tidak pas, Nabi ditegur dulu oleh Allah sebelum umatnya. Maka beliau punya sifat maksum. Kemarin saya jelaskan, sifat maksum itu maknanya bukan tanpa kesalahan. Dosa memang tidak, Nabi tidak mungkin berdosa. Meskipun nanti dalam pembahasan ayat ini nanti akan ada perdebatan di kalangan para mufassir itu. Apakah Nabi berdosa? Perdebatan soal ayat ini. Tapi yang benar, Nabi tidak pernah berdosa. Tapi ditegur Allah iya. Ditegurnya bukan karena dosa. Ditegurnya karena skala prioritas yang dilupakan beliau. Ada hal penting, ada yang lebih penting. Kadang beliau memilih yang penting. Itu secara hukum, kenabian itu tidak boleh. Level orang biasa mungkin nggak salah. Tapi kalau level Nabi itu keliru. Menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, dulu saya ceritakan yang tentang kasusnya Abdullah bin Umi Maktum itu. Nanti juga akan diingatkan lagi di sini oleh Allah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Rasul ditegur itu. Jangan sekali-kali kamu mengusir orang-orang miskin, orang-orang duafa, orang-orang lemah yang ngaji bersamamu itu. Hanya karena kamu ingin melayani para pembesar Quraisy itu. Ditegur oleh Allah itu. Karena saat itu ada Salman, ada Khabab, ada Bihlal, ada Suhaib Ar-Rumi, ada sahabat-sahabat yang miskin itu. Sedang ngaji bersama beliau, duduk bersama beliau. Terus datang serombongan orang kafir. Orang Quraisy. Muhammad, saya sebenarnya tuh pengen ngaji bersama kamu itu. Saya tuh pengen duduk di majelismu. Cuma tidak level lah saya duduk dengan mereka itu. Aradiluna, orang-orang rendah itu. Itu kata orang-orang kafir. Saya tidak mungkin lah duduk bersama mereka itu. Maka sebenarnya ngaji pakai kursi di atas meja begini nggak boleh sebenarnya. Guru dengan murid duduk sejajar itu. Ya pakai meja kursi ini. Sebenarnya nggak pantas sebenarnya. Besok dihilangkan.
Jadi ngajinya di lantai bareng. Duduk sejajar itu dengan muridnya. Rasul begitu dulu. Nah orang Quraisy itu begitu. Kalau kamu mau mengusir mereka, kami akan ikuti kamu. Rasul mengatakan tidak boleh saya mengusir mereka. Saya terikat dengan firman Allah, wala tatrudil ladina amanu. Jangan kamu usir orang-orang beriman. Itu firman Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh diingatkan Allah dengan itu, maka saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Terus datang Umar. Umar itu tumben-tumbennya dia usulnya itu gak pas. Tumben-tumbennya loh, dia usul itu gak pas Umar itu. Biasanya kan usulnya itu cakep gitu. Ini pas kebetulan ini itu gak pas ya usulnya itu. Ya Rasulullah, kata Umar, kalau Anda mau mendengar mereka, gak usah karena apa? Karena ingin mengikuti selera mereka, tapi bersiasat saja. Siapa tahu mereka benar-benar masuk Islam. Kan keuntungan bagi kita. Rasul itu hampir saja membuat satu statement yang beliau tulis bahkan di dalam sahifah itu, dalam satu lembaran, mau diumumkan untuk mengusir para sahabat ini kalau jadwal ngajinya itu hari tertentu, jangan kerewoi ketika mereka orang-orang Quraisy itu sedang datang untuk ngaji. Mau dibedakan gitu majelisnya itu. Udah mau ditulis. Turun ayat ini. Rasul ditegur, jangan sekali-kali mengusir mereka dari majelismu. Jangan mengusir orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah, hanya mengharap wajah Allah siang dan petang, pagi dan petang. Rasul kemudian menyobek-nyobek sahifah itu, disobek-sobek. Dibuang terus. Terus Sayyidina Umar itu menyesali rayuannya kepada beliau itu. Itu sikapnya enggak pas. Maka sejak saat itu Rasulullah itu kalau masih ada para sahabat duduk, beliau tetap duduk bersama mereka. Dan tidak pernah berdiri sebelum mereka pada pergi. Rasul saking inginnya menjaga perasaan mereka itu. Tidak meninggalkan mereka dalam kondisi masih duduk bersama beliau itu. Itu Rasul. Dan setiap kali ketemu dengan mereka, rombongan masakin ini, orang-orang miskin, fuqara, kelompoknya Suhaib, Salman, Khabab, Bilal ini, Rasul selalu mengatakannya, ahlan biman atabani fihi rabbi. Selamat datang wahai orang-orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah. Demi mereka free ya, memperbaiki kesalahan beliau dalam tanda kutip. Ya begitu Rasulullah. Kalau untuk dosa tidak mungkin Nabi itu berdosa. Tapi salah menurut Allah ya, ditegur itu iya. Itulah sifat maksum. Itu sifat maksum. Dan kita mempelajari sifat mulia Rasulullah itu. Orang itu boleh salah. Tapi bertahan, ngotot dengan kesalahan itu tidak boleh. Ngeyel dengan kesalahan itu tidak boleh. Salah itu boleh mas. Karena kadang kita perlu belajar dari kesalahan. Tapi menyengaja salah tentu tidak. Tentu Rasul ketika mengambil sikap itu tujuannya tidak untuk menghina para sahabat. Tidak mungkin lah, itu tidak ada di hati Rasulullah. Istighfaf, merendahkan mereka tidak mungkin. Ihtiqar, memposisikan mereka rendah para sahabat, enggak mungkin itu. Rasul cuma ingin menjadikan itu siasat dakwah saja. Loh, siapa tahu kalau orang-orang Quraisy dituruti kemauannya terus mereka masuk Islam. Cuma itu aja, karena keinginan beliau yang begitu luar biasa akan keislaman mereka. Ngerti ya? Jiwa beliau itu kan pingin orang itu masuk Islam. Jiwa dai itu begitu. Karena keinginan seperti itu, kadang-kadang beliau ya ingin melakukan tindakan-tindakan bagaimana caranya yang penting mereka masuk Islam. Sampai tadi itu hampir mengusir sebagian sahabat. Ya, jadi mengusirnya tidak secara langsung, dijadwal itu. Jadwal ngajinya kalau ini majelisnya khusus fuqara, duafa, khusus aradhiluna. Yang ini khusus para sonadid, para kubara, para pembesar. Itu enggak boleh. Maka majelis kita ini sudah benar, duduk bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, enggak ada yang tampak kaya, yang tampak miskin, sama semua.
Nah, inilah majelis yang dicintai Allah itu seperti ini. Enggak membedakan orang per orang karena posisi dan status sosialnya. Maka pernah kan Imam Malik itu menegur Harun Ar-Rasyid ketika beliau Harun Ar-Rasyid itu mau ngundang Imam Malik. Diundang ngaji ke istana, pengen eksklusif. Ngaji khusus dengan keluarga istana. Imam Malik menolak. Bukan gengsi, bukan karena sombong, tidak. Imam Malik ingin menunjukkan marwah sebagai ulama itu. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, di mana-mana itu yang namanya timba itu yang mendatangi sumur. Gak ada sumur mendatangi timba. Sumur itu ahli ilmu. Timba itu siapa? Murid. Paham ya? Yang mendatangi itu murid atau guru? Murid yang mendatangi. Maka antum datang dari Sumatera, datang dari NTT, datang dari Madura, ya kan? Datang dari Jatinom, Delanggu. Mana Zaidan? Datang untuk ngaji atau untuk apa? Ngaji. Akmal mana Akmal? Datang untuk ngaji atau untuk li'ajlin naum? Datang untuk ngaji kan? Datang dari berbagai daerah. Datang ke sini. Di sini ada sumur, ada ahli ilmu, ada para asatid yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Beliau menolak dengan bahasa halus. Terus Harun Ar-Rasyid itu masih mengajukan permintaan. Kalau demikian, boleh tidak saya minta posisi di depan? Yang namanya pejabat, apalagi khalifah itu kan bukan jabatan sederhana itu. Minta posisi di depan ketika ngaji kan wajar saja itu. Coba antum ke Istiqlal itu, kalau pas Jumatan itu, soft depan itu, 3 soft pertama itu akan dikosongkan, disterilkan ketika ada presiden itu mau Jumatan di situ. Itu protokoler, standar istana begitu, standar Istiqlal, karena Istiqlal itu masjid negara. Enggak usah jauh-jauh lah, Al-Aqsa sih mamanya. Coba kalau ada menteri ke sini, pasti disterilkan tuh 2 soft, 3 soft pertama itu. Masjid Nabawi pernah mau diatur begitu oleh Harun Ar-Rasyid. Dia ngajukan begitu, Imam Malik menolak. Di majelisku sama antara pejabat dengan rakyat, antara khalifah dengan yang dipimpin sama, antara orang kaya orang miskin sama. Kalau ada datang terlebih dahulu, Anda di depan. Kalau ada datang terlambat, di belakang. Maka yang di belakang itu telat semua itu. Di belakang. Begitu majelis saya, kata beliau. Oh, boyoon ya. Pengakuan atau tuduhan itu? Kalau yang duduk di belakang itu ngaku, kalau jenengan nuduh berarti. Kan jenengan duduk di situ. Itu PW namanya, posisi wenak, bersandar ya kan, sambil ngantuk-ngantuk. Ya begitu, tidak boleh, memang ada diskriminasi, posisi ini lebih tinggi, tidak boleh. Itu bukan semangat Islam. Islam tidak mengenal kasta, tidak mengenal jenjang sosial, tidak kenal strata, tidak. Orang itu diukur bukan karena harta, kedudukan, tidak, tapi karena takwa, karena pengamalan agama, karena ilmu, bukan karena yang lain. Paham ini? Ya. Jadi sifat maksum itu maksudnya bukan tidak pernah salah. Ada, tetapi tidak seperti salahnya manusia biasa yang mengarah kepada dosa. Tidak, Rasul tidak pernah berdosa. Para sahabat berdosa, tapi sebelum berdosa sudah diampuni. Apalagi Rasul. Sahabat Nabi itu melakukan dosa, ada, tapi bukan dosa besar ya. Tapi sebelum melakukan sudah diampuni. Oke, saya teruskan. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir." Ai hal yastawi man ittaba'al haqqa wa hudiya ilaihi wa man dhalla anhu falam yunqad lahu. Apakah sama? Ini tadi saya terjemahkan tidak pernah sama. Kemarin saya jelaskan ya, mana hal di sini bukan istifham tapi nafi. Faham ya? Bukan apakah tetapi tidak. Hal yastawi itu maksudnya tidak sama. Bukan apakah sama. Terjemahnya tadi apa?
Terjemahnya apa tadi? Apakah sama? Kalau di sini nafi ini, bukan istifham. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang yang dibuta itu kata Ibnu Katsir, manittaba'al haqqa, tidak sama orang yang mau mengikuti kebenaran, wa hudiya ilaihi, dan diberikan petunjuk kepadanya, wa man dhalla anhu, dan yang tersesat daripadanya. Kalau di kitab tafsir yang lain dikatakan al-a'ma huwal kafir wal basir huwal mu'min. Orang yang buta itu orang kafir, sementara yang melek, yang basir, yang melihat itu orang beriman. Orang kafir meskipun melek panca inderanya, melihat seolah-olah, tapi tertutup hatinya. Dia tidak pernah mau membuka mata batinnya, sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan merasa benar dengan kesalahannya. Begitu. Sampai kapanpun tidak bisa sesembahan mereka itu disejajarkan dengan Allah. Tidak pernah samalah patung berhala itu dengan Allah, terlalu jauh. Tidak mungkinlah diposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan, terlalu jauh. Itu a'ma, orang buta, tidak melihat. Orang beriman itu melihat, tahu yang begitu maksudnya tahu. Patung berhala buatan tangan manusia. Tapi ketika mereka diberitahu bahwa itu salah, ya tetap ngotot dengan kesalahannya. Itu a'ma maksudnya itu. Buta bukan matanya tapi hatinya itu. Dan itu kata Allah tidak pernah sama, la yastawi. Bahasa di sini hal yastawi, tidak pernah sama. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya karena Rasulnya ingin mengusir para sahabat yang du'afa itu. Berarti kan mereka dalam pandangan Allah lebih dibela daripada orang kafir, sekalipun orang kafir itu para pembesar. Iya kan? Sekalipun mereka para pembesar, para pemimpin, kubara, tetap di mata Allah mereka itu tidak selevel dengan orang beriman, sekalipun orang beriman itu minal masakin. Paham? Maka dengan status seseorang cukup dia beriman itu mulia. Maka mulia orang itu dengan iman. Sudah, cara pandang kita begitu. Sehingga antum wajib menghormati, ihtiram, menyayangi, membela orang yang beriman. Cukup dengan satu, iman beriman itu. Tidak usah dilihat bagaimana ekonominya, bagaimana status sosialnya, tidak penting. Maka jika datang kepadamu laki-laki yang saleh yang kamu ridhoi iman dan akhlaknya, agama dan akhlaknya, kata Rasul, jangan kamu tolak lamarannya. Nanti akan ada fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi kalau kamu tolak itu. Itu untuk menunjukkan bahwa status agama itu penting. Iman itu tinggi dalam pandangan Allah. Maka jangan sampai orang dilecehkan hanya karena ekonominya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah meskipun mempesona kalian, membuat kalian takjub, terpesona luar biasa. Sungguh budak, seorang budak hitam, kalau boleh saya tambahin, legam, keriting rambutnya, bengkok hidungnya, jelek mukanya, lebih baik kalau dia beriman daripada orang musyrik meskipun mempesona. Itu pandangan Allah, bukan pandangan manusia itu. Lebih baik. Kapan tampak lebih baik? Nanti di akhirat. Buktikan aja nanti itu. Ya, maka yang wajahnya hitam gak usah khawatir. Itu sementara, itu cuma cover sementara. Itu casing duniawi. Dan jangan berbangga yang punya wajah putih, ganteng seperti artis Korea ya. Jangan berbangga dulu kalau hatimu kotor, jiwamu keruh, imanmu bermasalah, tidak ada artinya kamu di mata Allah. Itu cara pandang kita, harus kita sesuaikan dengan itu. Nah, Fathi. Yang paling bagus ya kayak Nabi Yusuf, wis ganteng, pinter, beriman ya kan. Makanya kalau ada laki-laki begitu, Bu, Ibu,
ngelamar putri jenengan jangan ditolak ya. Wis ganteng, pinter, beriman, kaya. Nggih Pak Sugeng nggih. Aja ditolak Pak Sugeng. Jangan ditolak. Paham ya? Itu orang pilihan. Kalau ada seperti itu ya bersyukur. Punya suami seperti itu ya disyukuri. Tapi kalaupun suaminya hitam, hatinya bersih, ya tidak usah diungkit-ungkit. Ya Hajar Aswad gitu. Tak ya Hajar Aswad. Itu terlalu jujur lah, itu parah itu. Ya, jangan begitulah. Kadang-kadang kita itu perlu mujamalah ya, perlu basa-basi. Hubungan suami istri itu dibangun sebagiannya oleh mujamalah, oleh basa-basi. Jangan terlalu jujur sama istri, sama suami, jangan. Soal begitu ya, jangan soal yang lain. Soal begitu itu. Ya, aku cantik nggak? Oh ya cantik banget. Tapi jangan dibandingkan, jangan gitu. Kalau nanti ada kata dibandingkan itu tidak akan tersinggung. Dibandingkan dengan yang di Gembira Loko. Itu dia tersinggung, jangan itu. Pokoknya, ya luar biasa kamu cantik. Nah kamu bandingkan tuh kadang-kadang membuat orang malah tidak nyaman. Ya kamu lebih baik lah daripada si fulan. Enggak boleh itu. Pokoknya kamu bagus gitu. Oke, saya teruskan. Baru satu ayat ya mas. Yes, tidak apa-apa lah. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir dan berilah peringatan bihi. Dhamir ha ini di sini kan enggak ada kembalinya, kemana itu kembalinya? Ujuk-ujuk kok bihi itu kan? Maka berdebatlah para ulama tafsir. Bihi ini kepada siapa kembalinya? Kata sebagian mengatakan bil Quran. Berilah peringatan dengan Quran. Siapa yang diberi peringatan? Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut. Takut akan apa? An yuhsyaru, kelak ketika mereka dikumpulkan ila rabbihim kepada Tuhan mereka. Beri peringatan mereka. Siapa yang takut akan dikumpulkan kembali kepada Allah? Orang beriman atau orang kafir? Ini para ulama berdebat. Sebagian mengatakan yang takut dengan mahsyar itu ya hanya orang beriman, orang kafir tidak pernah takut. Tapi kata sebagian yang lain mengatakan enggak, aslinya orang kafir pun sebenarnya takut, cuma dia bilang enggak takut. Maka ayat ini tepatnya itu berlaku umum kepada semua orang. Beri peringatan kepada semua orang tentang pertemuan mereka dengan Allah. Bahwa suatu saat mereka itu akan yuhsyaruna ila rabbihim, akan dikumpulkan bertemu dengan Tuhan mereka. Yang disebut dengan yaumul mahsyar itu hari perkumpulan, pertemuan semua orang di satu tempat yang sama. Enggak ada gunung, enggak ada lembah saat itu. Bumi itu datar, flat. Semua orang berdiri sama, menanti satu persatu pertemuan dengan Allah. Diadili satu persatu, peringatkan dengan itu. Terus saat itu ada apa? Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka tidak akan ada karib kerabat, orang yang bisa menolong, orang dalam kalau bahasa kita. Ya, selain daripada Allah, wala syafi'un, dan tidak ada pula yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tujuan indar ini apa? Tujuan peringatannya la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu takut, mereka bertakwa. Maka perlu juga kadang-kadang kita menyampaikan indar, peringatan, warning. Orang ditakuti dengan azab, dengan mahsyar, dengan kiamat. Tujuannya la'allahum yattaqun. Agar mereka itu takut kepada Allah. Muncul rasa takut. Munculnya rasa takut itu menjadikan orang nanti punya kontrol. Dia tidak akan melakukan tidak semena-mena, tidak akan jahat, tidak akan berbuat dosa. Itu penting. Maka didahulukan di sini, bahkan disebutkan satu-satunya wa andir. Tidak wa basyir, wa andir. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan pada mereka itu. Ada pertanyaan di beberapa kitab tafsir ini. Ayat ini kan memberikan isyarat seolah-olah nanti tidak ada syafaat. Karena kalimatnya kan laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Seolah-olah tidak ada syafaat itu. Ayat seperti ini yang difahami sebagian orang nafyas syafa'ah. Bahwa syafaat itu tidak ada. Menurut sementara orang. Tapi pandangan seperti itu keliru.
Kalau ayat ini dibaca sendirian tanpa ayat yang lain, mungkin iya itu maknanya betul. Tapi kalau kita memahami ayat yang lain soal syafaat, maka akan muncul kesimpulan tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Berarti ada kan? Maka di ayat kursi itu ada kalimatnya apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Nggak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Berarti kalau Allah izinkan, boleh dia kasih syafaat. Maka di antara orang yang diberikan Allah izin berikan syafaat itu baginda Rasulullah. Semua nabi, semua rasul dikasih izin Allah memberikan syafaat umatnya. Bahkan malaikat punya peran dia nanti memberikan syafaat kepada manusia. Malaikat mas, dikasih izin oleh Allah boleh mensyafaati manusia. Makanya ketika antum baca Quran begini, ngaji seperti ini, disebutkan dalam beberapa hadis sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada sekumpulan orang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum, lalu mempelajari isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah, wa haffathumul malaika. Malaikat berkelompok, berduyun-duyun. Untuk apa? Menyaksikan antum. Fungsinya apa itu kesaksian? Nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah, memberikan syafaat sama antum. Berarti dalam keselamatan manusia nanti di akhirat itu ada peran malaikat. Mereka akan membantu sebagian manusia. Maka yang baik-baik dengan Israel ya. Jangan nakal sama Israel. Yang baik-baik ya dengan para malaikat. Mereka itu punya hak, punya andil nanti memberikan bantuan kepada manusia. Begitu mas. Dan itu kerjasama antar mereka dengan manusia itu. Karena prinsipnya orang-orang beriman itu kekasihnya Allah, kekasihnya malaikat. Orang beriman itu dicintai Allah, dicintai malaikat. Maka ada kalimat itu kan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, sayangi orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi dan mencintai kamu. Yang di langit itu siapa? Allah, malaikat. Betul kan? Maka orang yang di dunia saling berkasih sayang karena Allah, dicintai Allah, dicintai malaikat. Kelak dibela oleh Allah, dibela oleh malaikat. Paham nih? Itu syafaat. Termasuk diizinkan seorang anak memberikan syafaat, pertolongan, bantuan untuk orang tuanya. Maka jadi anak saleh itu salah satu manfaatnya Allah kasih izin memberikan syafaat untuk orang tua. Dikasih izin. Bahkan dalam beberapa hadis yang sahih itu, kalau anak hafal Quran, jadi ahli Quran, dia amalkan, dia pelajari Quran itu, diajarkan, dia diberikan izin memberikan syafaat untuk 2 orang tuanya dan 70 anggota keluarganya. Dikasih izin oleh Allah syafaat itu. Itu syafaatun nusrah, agar diangkat. Kalaulah orang tuanya sudah masuk neraka, diangkat, dimasukkan surga. Selama orang tuanya beriman. Paham ya? Selama orang tuanya beriman. Seorang guru dikasih izin oleh Allah, dikasih hak, kewenangan untuk mensyafaati murid-muridnya. Maka Pak Wiji jangan macam-macam sama saya. Kalau nanti di akhirat butuh pertolongan itu, tidak bisa aja dengan macam-macam. Gak dianggap murid. Malah jauh ngeyelan. Tapi dia punya juga murid, dia juga nanti punya hak untuk memberikan syafaat ya untuk muridnya. Cuma tidak tahu kalau guru biologi itu apakah dikasih. Kayaknya nggak match itu di akhirat, gak ono biologi, gak ono guys. Itu kan ilmu terbatas di dunia itu. Apa mana guru geografi itu guys, janus angel guys. Nah, itu kalimat ini ya. Laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi', itu seolah-olah menafikan syafaat. Tapi yang betul tidak.
Syafaat tetap diizinkan oleh Allah untuk sementara orang, untuk sebagian orang. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala nanti siapa yang dikasih hak memberikan syafaat, siapa yang tidak. Bahkan dalam beberapa keterangan yang saya baca itu, kalau orang di akhirat sudah ditakdir Allah diminta menjadi saksi atas perbuatan manusia, maka dia nggak akan diadili kecuali dengan hisab yang ringan. Bagaimana mungkin saksi diadili? Maka jangan pernah mengira kalau nabi, rasul, syuhada, solihin, para ulama, anbiya, para aulia itu nanti akan dihisab seperti orang biasa. Berarti mekanisme hisab itu berlaku bagi orang biasa. Tidak ada ceritanya kok Nabi Muhammad dihisab itu gak ono. Ya, tidak mungkin lah. Jangankan Nabi itu, syuhada, para syuhada itu tidak mungkin dihisab. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Amalnya jauh lebih banyak daripada kesalahan. Itu salah satu alasannya. Orang yang dihisab itu kan yang imbang ini. Bersolat, maksiat kan oke. Nah, itu dihisab itu. Ya itu mari malaikat mangkel itu. Kesel kan Raqib nulis, Atid juga nulis, sibuk mereka nulis gantian. Wes dihisab itu. Tapi kalau orang itu dominan kebaikannya itu, kalaupun hisab itu hisabnya ringan. Maka para ulama, para aulia itu tidak dihisab kecuali dengan ringan saja. Ringan itu maksudnya ditampakkan buku catatan amalnya, terus sudah dia suruh masuk surga. Itu tak begitu. Mujarradul ardi, bahasanya itu mujarradul ard. Cuma ditampakkan kitabnya, disuruh lihat terus disuruh masuk surga. Enggak ditanya macam-macam enggak. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.